tadi kan berarti udah ada penyakit sama istilahnya pengobatannya ya. Iya. Nah maksud gua ini kan Tapi masih banyak juga loh Iya, penyakit sebenarnya. Tapi Nah, itu yang common lah, yang biasa. yang biasa mereka dapat ya, sering sakit ya. Nah ini kan zaman lagi begini nih. Mungkin nggak ya kira-kira kura-kura kena COVID atau ada virus lah di luar itu. Kalau kura-kura kena COVID, gue juga nggak bisa jawab ya, nggak capable untuk jawab karena gue juga kurang paham. Atau virus lah. Nah kalau virus-virus biasa bisa kena. Dulu punya gue tuh ada, gue tanya sama dokter, dia alasannya kena virus ya. Jadi kulit-kulitnya tuh pada rontok, pada kekupas-kupas, jadi pada berdarah-berdarah gitu, kayak korengan. Gue tanya ke dokter kenapa, katanya virus alasannya. Jadi namanya makhluk hidup bisa lah virus, bakteri, cacingan juga, karena kan dia makannya juga kadang-kadang ada makanan rumput-rumput di tanah, dihantam semua tuh. Bisa, jadi jawabannya bisa. Cuman ya untuk mengetahui lebih jauh ya kita harus bawa ke dokter buat diobatin. Ya pasti bisa sembuh lah. Bisa. Tapi dokter hewan yang lebih paham sih dia. Gitu, bro. Mungkin resiko nggak terlalu gede juga kali ya. Benar. Kalau bicara resiko, kalau ternak sulcata yang terburuk ya mati. Kalau asal dia nggak mati aja, nggak masalah. Soalnya kan dia makin lama makin gede. Kalau dia makin gede, ya kalau di market makin gede, otomatis kalau sulcata ya price-nya naik. Gitu. Asal nggak mati aman, bro. Gitu. Ini kira-kira lu mau istilahnya bisnis atau mungkin hobi ternak kayak gini ternak mau berapa lama lagi ya? Waduh, kalau pertanyaannya begitu, ya gue sebenarnya mau seterusnya sih, bro. Jadi gue nggak berniat untuk ngejual indukan-indukan gue, karena basicnya kan karena gue hobi ya. Kayak misalnya lo hobi anjing lah, ya kan? Ya hobi gue nih kura-kura sulcata. Jadi dari basic hobi gue cuma pengen pelihara, lama-lama gede, jumbo. Ya gue berpikir kenapa nggak sekalian gue cariin pasangan masing-masing, ya kan? Ya kebetulan jodoh, kebetulan mereka pada nelor, akhirnya gue ternak gitu. Secara nggak sengaja juga sih. Jadi gue nggak berniat untuk udahan ya sampai kapanpun, karena gue hobi, gue sayang, mereka suka, dan sekarang tuh mereka menguntungkan, bro. Gitu ceritanya sih. Kira-kira pandangan lu ke depan nih, lu mau kembangin sejauh apa ya? Nah, jadi gini. Karena kan gue juga mungkin nih punya pemikiran juga, bisa juga nih kalau misalnya someday gue punya lahan atau apa, ya mungkin bisa ikut lu lah, rintis nih pelan-pelan. Kalau gue sih gini, bro, kalau ditanya mau ngembangin sebesar apa lagi, saat ini gue bukannya mendahului yang di atas ya, cuman saat ini gue rasa udah cukup sih, segini aja saat ini, nggak tahu di masa yang akan datang. Karena gue lihat kita juga punya tanggung jawab terhadap mereka, bukan cuma kepikiran wah ini menguntungkan, ya kan? Nggak kayak gitu. Kita harus rawat baik-baik, kasih pakan yang terbaik, kita kasih vitamin, ya kan? Kalau sakit kita berobat, bawa ke dokter. Jadi sebenarnya cost-nya, biayanya juga nggak murah. Kalau semakin kita tambah, ya otomatis biaya-biaya pengeluaran semakin bertambah, ya kan? Ditambah lagi kalau dari sisi bisnisnya, ini kan juga banyak ya peternak selain gue, udah mulai banyak sekali. Terus importir yang masukin dari luar negeri kemari, maupun yang size kecil maupun size besar. Jadi kita juga harus berhitung. Kalau kita terlalu besar juga, ya makin beresiko. Nanti kalau misalnya pasar udah mulai jenuh, ya kan, nggak laku. Sedangkan biaya-biaya tetapnya kayak biaya makannya, biaya pegawai, semua-muanya harus setiap bulan kita keluarin, wah boncos juga, bro. Nggak bisa kayak begitu. Itu sih, bro. Gue udah 2,5 bulan nih kemarin kan. Iya, lama banget lu nggak mampir ya. Terus terakhir gue lihat kan lu kayaknya lagi manen telur tuh. Iya. Ya kan? Udah masukin inkubator? Udah, selalu kalau kita tuh dari manenin telur hari itu juga harus langsung masukin inkubator, bro. Oke. Langsung. Sampai berapa waktu itu?
terakhir ya. Terakhir pokoknya si bule tuh 20-an ke atas, 20, terus bulan depannya lagi 22. Mantap. Gitu. Kadang gini bro, gue juga karena gue nggak selalu standby di sini, tapi gue selalu mantau si CCTV gue soalnya kan di mana-mana, supaya preventif juga kalau orang mau macam-macam, jangan berpikiran nggak akan terekam CCTV gitu, betul. Ya kan di sini juga ada anjing penjaga, terus ada juga anak buah gue banyak di sini ngejagain. Nah, cuman masih aja walaupun gue punya kiper, punya anak buah, tetap aja kecolongan si sulcata ini indukan nelor, tapi nggak ketahuan. Padahal kan tempatnya mungkin sama. Nah, mungkin kiper gue dia lagi lengah, lagi ngurusin kerjaan yang lain juga kan, dikasih pekerjaan yang lain. Nelor, gue juga lagi nggak mantau di CCTV, gue sibuk gawe di Jakarta. Jadi banyak telur-telur tuh yang pas kita justru lagi ngegali misalnya telurnya si bule, dapat nih telurnya si bule. Nah, itu kan dirapihin, ngegali yang lain, biar dirapihin pasirnya. Di dalamnya tuh ada banyak telur. Iya, tapi nggak tahu telur siapa. Tapi hidup gak? Nah, kadang-kadang masih bisa diselamatkan. Kita ambil beberapa yang bisa diselamatkan, kita inkubasi. Kalau memang dia ada isinya, fertil, ada peluang, itu netes. Tapi kalau memang steril, nggak dibuahin, ya udah gagal. Tapi lebih banyak lagi yang kondisinya di pasir itu pas udah dikubur pecah-pecah dan rusak. Sayang banget. Nah, itu satu lagi mungkin tambahan informasi buat teman-teman, buat lo juga, bahwasannya kalau kita punya sulcata jumbo, kadang-kadang gitu dia nelor tapi kita nggak sadar, karena kita nggak ngeliatin setiap hari. That's why kalau memang mau total ya, kita harus ngurusin juga setiap hari sendiri, jadi mantau langsung. Kalau gue kan karena terlalu sibuk di Jakarta juga ya, jadi di sini gue pakai kiper, mantaunya temporary lah. Gitu. Terus yang kemarin kalau nggak salah yang terakhir gue kesini juga kan pernah dapat kabar sulcata yang telurnya lonjong. Nah, ini menarik banget, itu ada anaknya. Ada, udah pada netes tuh yang telurnya lonjong. Nah, dia kan telurnya lonjong ya, oval gini, nggak bulat kayak telur sulcata biasa. Jadinya ya sulcata baby biasa, cuman agak panjang dia. Agak panjang. Jadi dari lahir tuh dia agak panjang. Nah, justru dari salah satu telur yang lonjong itu gue malah dapet sulcata yang kembar. Wih, mantap. Ada tuh di YouTube gue. Jadi dia twinnya itu nempel dia. Satu egg yolk tapi ada 2 baby. Gitu. Udah gue pisahin juga sih. Udah operasi pemisahan juga. Aman lah itu. Yang tadi pada lonjong. Iya. Anakannya yang lonjong ada hidup. Ada di Jakarta. Ya normal aja, sama kayak anak-anak yang lain. Gue di Jakarta anakan saat ini masih ada 50 ekoran lah. Kemarin tuh hampir 100, terus jadi 70, sekarang udah tinggal 50-an. 50 apa 44 lah, udah makin berkurang. Karena kan diadopsi sama orang lain. Itu bro. Bro. Gimana ya? Dari segini banyaknya indukan, lu masih niat mau nambah lagi ya? Nambah lagi, kalau nambah sulcata lagi kayaknya enggak deh. Udah cukup gue. Ini ada 17 apa 18 ekor. Kemarin itu gue malah sempet dapat 6 indukan dari breeder. Itu juga udah proven. Itu malah gue kirim ke orang lain. Gue kirim ke Jogja apa ya kemarin. 6 ekor langsung. Nah, itu udah nelor tuh. Lagi gali-gali. Tadi orangnya ngabarin. Yang Jogja yang gue kirim 6 ekor, 1 laki, 5 cewek. Mantap. Dari breeder sebelumnya, breedernya pensiun, nawarin gue. Gue tadi ambil, cuman gue pikir-pikir, wah, gue nambah 6 lagi di sini. Kayaknya berat, kebanyakan gitu. Takut ngerusak produksi yang udah bagus. Gue kirim tuh, ada yang mau, gue kirim ke Jogja 6-6-nya. Sekarang lagi nelor tuh. Ya kan? Nyesel nggak tanya? Ya iyalah pastinya, cuma kan sekarang dari 18 segini mau tambah 6 lagi. Iya. Nyesel sih enggak, sedikit. Nah, tapi enggak lah, mereka lebih baik di sana karena ini udah cukup banyak. Benar. Tapi kalau nambahnya jenis lain kayak leopard pardalis, gue pengen, karena gue pengen proyek leucata sebenarnya. Atau kayak punya gue nih, gue kan istilahnya ngumpulin yang anti mainstream, skutnya 14. Nah misalnya nih, someday punya gue gede, gue titip di sini, bakal ngembangin gitu kan.
Ya boleh-boleh Mungkin aja, nggak? mungkin aja. Cuman ya gitu, kalau titipan kan gue takutnya ntar kalau dia sakit atau mati tanggung jawabnya Ya, bagaimana, betul, kan ada betul. tanggung jawab moral ya. Betul, betul. Ya cuman ya kalau teman baik, sohib, ya ntar kita omongin lah, bisa kok, Iya, gitu, aman. Ya, sip. Oke, Oke. oke lah, kayaknya videonya juga udah panjang banget nih, udah berbagai macam hal kita bahas juga, ya mungkin masih ada yang kurang ya. Ada lah. Nanti kalau kurang-kurang kita ngobrol lagi, nanya lagi di luar kamera lah. Benar. Oke, thank you teman-teman udah ngikutin channelnya Om David. Nih Om Pras juga thank you udah mampir main setelah sekian lama berkutat dengan karantina ya. Kita semua ya karena lagi PPKM ya. Sekarang udah mulai dilonggarin ya. Mudah-mudahan Indonesia makin baik lagi lah bro ya. Covid-nya udah hilang, kita semua bisa kembali bekerja, cari uang, hidupnya makin lebih baik lagi. Amin. Oke, sip. Oke semuanya yang belum subscribe jangan lupa ya, tolong di subscribe, di like, di share juga di komen. Bye bye.